Guys, balik lagi di channel KL. Gimana kabarnya? Kita udah 1 bulan di rumah aja nih. Udah bosen banget kan ya? Gue juga udah bosen banget sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi? Semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita kembali beraktivitas seperti biasa. Oh iya guys, kalau waktu itu gue udah ceritain tentang cara sama tutorial sama aja ya, tutorial download drama Korea. Sekarang gua mau kasih review tentang drama The King yang baru banget tayang ini, baru-baru udah berapa minggu ya, udah 3 mingguan ini tayang, karena ini udah masuk episode ke-6. Kenapa gua baru nge-review episode satunya? Karena beberapa minggu lalu gue sakit, terus jadi gue gak sempet ya. Semoga aja kalian suka ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe ya guys ya. Biar gue semakin semangat dong bikin video-video review drama-dramanya. Ini dia. Oke guys, jadi itu tadi cuplikan sedikit tentang drama The King-nya itu. Jadi drama The King ini adalah drama yang menceritakan dua dunia yang paralel. Jadi di dalam satu waktu gitu guys. Biasanya kan kalau di drama-drama Korea itu beberapa waktu gitu ada di dunia ini, terus beberapa waktu yang lainnya lagi ada di dunia ini. Nah, tapi ini tuh dua dunia, tapi dia tuh diciptainnya bareng-bareng gitu loh guys. Dia tuh dua dunia dalam satu waktu. Nah, gimana coba itu lu mikir deh sendiri dah. Gue juga udah pusing banget sebenarnya pertamanya ini sama ini drama, tapi ternyata makin kesini ya semakin ngerti lah gimana drama itu. Kemudian guys, gue mau tanya dulu, siapa di sini yang fansnya Lee Min Ho? Nah, yang fansnya Lee Min Ho ini wajib banget nonton drama ini guys. Kenapa? Karena ini tuh drama perdananya Lee Min Ho setelah Lee Min Ho hamil guys. Siapa yang tahu Lee Min Ho hamil pas tahun 2016 itu guys. Pas abis The Legend of the Blue Sea dia langsung hamil 2 tahun coba guys. Gue aja sampai kangen banget, apalagi kalian sebagai fansnya wajib banget nonton ini, karena ini drama dia perdana setelah dia hamil. Nah, drama ini tadi gue udah ceritain bahwa ini tuh emang menceritakan tentang dunia paralel gitu. Ada dua dunia di dalam satu waktu. Satunya itu dunia kerajaan Korea yang dipimpin sama Lee Min Ho. Terus yang keduanya itu adalah Republik Korea gitu guys. Jadi drama ini juga masih ongoing guys. Jadi ini masuk minggu ketiga, jadi masih episode ke-6 gitu. Episode ke-6 ya. Tadi ini mulu. Jadi minggu ketiga, jadi masuk ke episode. Nah, drama ini tuh diperankan oleh Lee Min Ho yang tadi gue sebut itu, bahwa ini drama perdananya Lee Min Ho setelah dia itu melakukan hamil selama 2 tahun. Nah, ini drama jadi diperankan oleh Lee Min Ho sebagai Lee Gon. Dia itu raja di kerajaan Korea ini guys. Jadi ada kerajaan Korea, ada juga Republik Korea. Di Republik Koreanya itu ada Kim Go Eun sebagai siapa tuh, Jung Tae sebagai detektif Korea gitu. Nah, itu dia di Republik Koreanya. Jadi udah mulai ada dua dunia gitu lah ya. Udah mulai kebayang lah ya ada dua dunia. Jadi mungkin ini drama untuk menyatukan orang-orang yang ada di dunia yang berbeda. Ada yang di Republik Korea, ada juga yang di kerajaan Korea. Selanjutnya ada Woo Do-wan. Dia itu mempunyai 2 peran nih guys. 2 peran sekaligus. Dia ada di 2 dunia itu. Jadi dia ada di dunia Republik Korea, dia juga ada di dunia kerajaan Korea. Nah, di kerajaan Korea ini dia tuh sebagai kepala kepala keamanan. Jadi dia itu sebagai bodyguardnya Lee Min Ho, dan juga sebagai teman dekatnya Lee Min Ho dari Lee Min Ho kecil sampai dia gede. Nah, di Republik Koreanya itu dia sebagai temennya si Kim Go Eun. Dia itu temennya ternyata guys. Dia teman di kepolisian, dia teman kerjanya dia di detektif kepolisian gitu. Dilanjut lagi, ada juga
Jung Eun-chae. Nah, dia itu sebagai Ko Soryeon di drama ini. Nah, dia itu memerankan tokoh Perdana Menteri perempuan yang paling cantik. Nah, kayaknya sih guys, dia itu kayaknya jatuh cinta banget sama Lee Min Ho. Sampai-sampai tuh dia tuh ya pokoknya gitulah, pokoknya kelihatan banget kalau dia tuh cinta banget sama Lee Min Ho. Nanti gue ceritain di alur ceritanya tuh ada kalau dia tuh bener-bener cinta sama Lee Min Ho. Cuma Lee Min Ho nya emang gak cinta sama dia dari awal juga, dia cuma cinta sama si Kim Go Eun itu. Nanti juga banyak banget yang menceritakan tentang kebucinannya Lee Min Ho ke Kim Go Eun di drama ini ya guys. Oke, di episode 1 ini guys menceritakan tuh tentang asal muasalnya tuh suling bambu. Jadi seorang raja itu dapat suling bambu, di mana suling bambunya itu sakti banget guys. Suling bambunya itu bisa ngelawan kalau misalkan lu tiup sulingnya itu guys, lawan-lawan lu tuh pada pergi. Terus hujan turun di tengah kemarau, padahal kemarau lagi panjang banget nih, kemarau panjang. Tapi karena kalau lu niup itu tuh itu langsung hujan turun. Terus juga bisa nyembuhin orang sakit. Nah, pokoknya sakti dah itu suling. Nah, pada suatu hari si rajanya ini ceritanya tuh punya kakak tiri guys. Cuma kakak tirinya itu ternyata jahat guys. Dia melakukan pengkhianatan, terus dia melakukan penyeludupan gitu ke rumahnya. Nah, tapi dia melakukan penyeludupannya itu buat membunuh raja. Nah, untuk mencuri si suling saktinya itu. Jadi si raja itu yang nggak tahu, raja tuh kebingungan. Hiu gitu kan biasa ya kalau manggil kakak, kalau di drama Korea kakak laki-laki Hyung gitu. Nah tapi ternyata kenapa ini kok dia ngebunuh-bunuh gitu, ngebunuh-bunuhin keluarga gua, padahal dia kakak gua gitu loh. Dia dari situ datanglah Lee Min Ho kecil gitu, Raja Ligon kecil, Raja Ligon yang saat itu masih kecil guys. Dia itu menyaksikan pembunuhan orang tuanya itu, pembunuhan si bapaknya itu yang dilakukan oleh kakak bapaknya sendiri. Berarti sama pamannya sendiri tuh dia ngerasain ngelihat pembunuhan itu guys. Coba lu masih kecil, kira-kira 7 tahun lah ya, berarti kalau kayak gitu masih 7 tahunan gitu, ngelihat bapak lu dibunuh sama mamang lu sendiri, gimana coba perasaan lu. Nah pada saat itu Lee Min Ho kecil tuh dia tuh sedih banget karena bapaknya kenapa dibunuh. Dia menangis kenapa dibunuh gitu, kenapa paman tega membunuh ayah saya gitu. Akhirnya dia ngambil pedang gitu guys, ngambil pedang, dia mau balesin dendam bapaknya itu, dia mau membunuh si kakak bapaknya itu, si pamannya itu. Tapi ternyata meleset guys, pedangnya itu ketika di set gitu, itu tuh meleset salah sasaran, dan itu jatuhnya malah jadi membelah dua si suling itu. Nah karena si pamannya udah kesel banget guys, ini bocah kecil-kecil ngelawan gua, mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu, mungkin kali kalau kata pamannya gitu, ini bocah kecil-kecil ngelawan gua. Akhirnya si pamannya itu nusuk si rajanya itu tepat di lehernya itu guys, entahlah di leher sebelah kiri apa kanan, gue lupa lah, pokoknya di lehernya gitu nusuk pakai bambu yang tadi sebelah itu guys. Tapi bambu yang satu itu dipegang sama Raja Ligon kecilnya itu, si Raja Lim In Ho nya itu yang masih kecil itu. Jadi artinya si bambu tadi itu tuh dipegang sama dua orang, sama si pamannya yang jahat tadi, sama si Raja Ligon, yang satunya yang dipegang sama si Raja Ligon itu. Setelah adanya penyeludupan itu guys, ternyata ada seseorang yang menolong si Raja Ligon kecil itu dan keluarganya itu. Nah itu tuh apa tuh ya, ditutupin gitu mukanya, jadi nggak kelihatan mukanya itu tuh siapa. Nah setelah itu Raja Ligon itu ngambil apa tuh ya, tanda pengenal gitu yang ada di sakunya si yang apa sih yang ngebantuinnya itu. Ternyata nah abis itu ditaruh lah sama si Raja Ligon. Nah tapi setelah itu Raja Ligon sangat sedih guys. Kenapa? Betapa nggak sedihnya dia jadi raja saat masih kecil, tapi tugas pertamanya adalah memakamkan bapaknya dia guys. Gimana coba itu, gimana nggak sedih? Seorang raja pertama masih kecil dan dia tuh tugas pertamanya makamin bapaknya sendiri, kan sedih banget ya. Nah abis itu dia itu selalu ada anak kecil yang ikutin dia. Nah ini si Joyoung tadi guys, si Joyoung yang Wo Duwon itu. Nah dia itu terus nemenin Lee Min Ho dan dia terus kelihatan lebih sedih gitu daripada Lee Min Ho. Nah pada suatu hari itu abis pemakaman gitu, si Lee Min Ho nya itu lagi sedih banget guys, lagi sedih banget.
terus dia datang juga. Akhirnya si Lee Min Ho ngasih pedang-pedangan gitu buat main-mainan ke dia. Abis itu si Joyong itu jadi temennya dia satu-satunya, temannya si raja satu-satunya. Dia cuma punya teman si Joyong itu cuma satu doang, karena dia kan seorang raja ya, dia nggak punya teman siapa-siapa guys selain dia. Pokoknya temannya dia aja, sampai akhirnya dia jadi bodyguard pribadinya, kemudian kepala keamanan juga gitu. Dan juga dia ya cuma dia doang ya orang kepercayaan si Lee Min Ho gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya si raja kecil itu tumbuh besar udah beberapa tahun kemudian gitu. Nah, itu tuh berarti udah berganti peran dengan Lee Min Ho. Nah, sekarang udah Lee Min Ho nih guys, kita ceritanya Raja Ligonnya udah jadi si Lee Min Ho. Udah ganteng lah pokoknya. Ya, dulu juga waktu kecil ganteng sih, jadi udah gede juga wajar aja sih ganteng. Nah, kemudian Raja Ligonnya itu dia paling nggak suka dipegang lehernya gini, dan juga dia nggak suka dikancingin gitu ya, namanya raja kan suka dilayanin gitu lah ya. Nah, pada suatu hari tuh ada pelayannya dia lagi makain baju. Nah, pelayannya itu pelayan baru guys, dia tuh nggak tahu kalau misalnya si Raja Ligon itu nggak suka dipakein kancing baju di kerahnya. Akhirnya dia marah dan juga langsung set gitu sama kepala pengamanannya itu. Akhirnya dijelasin lah bahwa raja itu nggak suka karena dia ada bekas luka di sini dan trauma juga. Jadi akhirnya makanya dia nggak suka banget kalau misalnya pakai baju berkerah dan harus dikancingin di kerahnya ini, dia nggak suka banget guys. Tugas Lee Min Ho kesehariannya dia olahraga, juga dapat laporan dan juga mengurus kerajaannya itu tentunya ya guys. Nah, yang tadi Perdana Menteri Ko itu, nah dia itu tiap hari Jumat itu ngelapor ke Lee Min Ho tentang pekerjaannya lah, pokoknya dia ngelapor tentang perkembangannya itu. Nah, dia tuh di sini bener-bener kelihatan cinta banget sama Lee Min Ho. Kenapa guys gue bilang kayak gitu? Karena sampai dia tuh terus ngedeketin Lee Min Ho gitu, mepet terus lah pokoknya, mepet terus sampai dia itu ngebuat cerita seolah-olah dia itu akan menikah dengan Lee Min Ho gitu. Dia berpacaran dengan Lee Min Ho, dengan Raja Ligon lah, gue ngomongin Raja Ligon dah, dengan Raja Ligon. Sampai itu tuh terdengar sama rakyat. Nah, rakyat itu suka banget sama pasangannya, mereka berpasangan. Karena apa? Karena yang satu cantik, yang satu ganteng. Akhirnya mereka suka, dan yang satu Perdana Menteri, yang satu raja mereka. Kan cocok ya, kalau menurut gue sih emang cocok, tapi ya kita lihat alur ceritanya aja. Mereka tuh cocok, yang satu cantik, yang satu ganteng. Tapi kemudian raja juga suka banget atau gemar banget sama olahraga. Dia itu jadi pada suatu hari dia olahraga, pada suatu hari mulu ya, gue dari tadi ya pokoknya gitulah. Nah, dia tuh ikut olahraga olimpiade inian, olahraga dayung gitu guys. Nah, ketika olahraga dayung itu selesai, dia ngeliat orang yang pakai kostum kelinci gitu, pakai jaket kelinci sih sebenarnya, dia lagi dikejar-kejar gitu. Akhirnya kan karena Lee Min Ho itu penasaran, kenapa nih mungkin kelinci ya, kenapa gitu, kenapa nih manusia kelinci. Akhirnya dikejar sama Lee Min Ho, tapi nggak dapet guys. Di situ dia besoknya nih guys, ketika si Raja Ligon itu ada di pacuan kuda, ternyata ketemu lagi tuh sama si kelinci. Kelinci itu ada lagi. Akhirnya dikejarlah si kelinci itu sama si Raja Ligon itu. Nah, kemudian pas dikejar itu si Raja Ligon itu masuk di kebun bambu gitu guys. Nah, di kebun bambu ini ternyata ada gerbang. Nah, ternyata gerbang itu adalah untuk menuju ke dunia paralel di Republik Koreanya itu guys. Nah, di sini nanti akan ketemulah si Kim Go Eun sama si Lee Min Ho-nya itu. Sementara itu guys, si Kim Go Eun ini karena dia itu detektif, ya udah dia tuh kerjaannya dia ya nyari penjahat aja pokoknya, nyari penjahat, terus juga membela kebenaran. Intinya dia tuh nyari penjahat-penjahat mulu lah gitu. Balik lagi sih ke si Raja Ligonnya itu, Raja Ligon yang tadi udah ke gerbang itu, akhirnya dia memasuki gerbang itu guys. Nah, di gerbang ini guys cuma ada yang bisa melewatinya itu cuma yang punya suling bambu tadi. Berarti ada 2 orang yang bisa lewat situ, Raja Ligon sama pamannya tadi, karena yang punya suling cuma mereka berdua gitu. Akhirnya Raja Ligon memasuki dunia Republik Korea. Nah, di dunia Republik Koreanya itu guys, dia itu masih naik kuda coba, karena tadi dia kan dari pacuan kuda ya, habis ngejar si kelinci, terus ternyata dia dapat masuk gerbang itu. Nah, terus dia langsung
memasuki gerbang itu. Ternyata dia masuk ke Republik Korea. Dengan kebingungannya dia, guys, orang-orang pada ngeliatin dia semua. Kok ini orang di jalan raya pakai naik kuda gitu, udah ganteng gitu ya. Pokoknya kayak artis lah, dia itu emang artis ya. Pokoknya dia kayak artis, akhirnya diliatin sama semua orang gitu. Nah, di sini puncak ketemunya si Kim Go Eun sama si Lim Min Ho-nya itu, Jang Tae-eul sama Raja Lee Gon. Nah, si Jong Tae-eul ini awalnya tuh mau nangkep si raja itu. Kenapa? Karena si rajanya itu udah membuat kesalahan. Kesalahan apa? Dia mengendarai kuda di jalan raya, artinya dia melanggar lalu lintas gitu, guys. Akhirnya itu membuat macet gitu, karena kok ada orang yang bawa kuda di jalan raya gini. Akhirnya dia mau nangkep, tapi pas dia mau nangkap, betapa kagetnya dia, si Raja Legonnya itu langsung meluk. Coba guys, siapa yang nggak kaget gitu? Dia yang dipeluk, gue yang senyum-senyum, guys. Bayangin coba gimana betapa kagetnya dia mau nangkep tapi malah dipeluk gitu. Udah gitu ganteng lagi rajanya. 드디어 잔을 보는군. 정태일경이. 영원할 수 없어도 기억할 수 없는 서로가 된대도 우린 운명처럼. Nah, itu tadi pertemuannya mereka. Jadi mereka ketemunya pas di ini ya, dunia Republik Korea. Nah, itu tadi episode 1, guys, untuk drama The King. Cukup dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa like, komen, dan juga share video gue ke orang-orang. Dan jangan lupa klik subscribe ya, guys, biar gue terus memberikan video terbaiknya gue buat kalian semua. Oke, sampai di sini dulu buat video kali ini. Bye, see you next vlog. Annyeong.